Durasinya cepat. Ya, hanya dengan melihat, mendekat, baru pegangan tangan, kata orang udah basah. Paling gampang mungkin untuk membuat seorang pria ini untuk mencapai orgasmenya. Umumnya yang seperti ini terjadi di awal-awal perkawinan. Halo, Dr. Azari. Halo, Pak Kris. Kita kali ini akan membahas masalah opini yang terkadang disebut orang sebagai tabu. Ya, tetapi kita bahas melihat dari sudut pandang kesehatan nih, yaitu cara efektif mencapai orgasme pada pria. Nah, sebenarnya pengertian dari orgasme ini pada medis seperti apa sih, Dok? Orgasme atau orgasmus ya dalam diterjemahkan secara bebas dalam medis itu adalah selesai. Puncaknya untuk selesai, puncak kenikmatan katanya. Nah, disitulah dia seorang pasangan suami istri itu bisa mencapai tingkat kenikmatan dalam berhubungan suami istri. Itulah dia. Oke, berarti itu secara medis memang juga ada membahas masalah ini ya, Dok? Atau itulah secara teorinya. Namun kadangkala masalah cerita suami istri ini dulu lagi kita mundur, itu kadang-kadang itu tabu dibicarakan di masyarakat, baik di dalam keluarga. Kamu anak gadis jangan ngomong kayak gitu. Ataupun kamu anak aib gadis, jangan ngomong yang orang besar. Kamu belum saatnya. Nah, itu pantang, begini tabu, pamali katanya. Nah, sampai dia besar, pamali terus dia. Sampai dia pacaran, pamali, sampai dia kawin, dia pamali. Ya enggak, itulah yang mengganggu orgasme tadi. Oke. Oh, berarti dari kecil, kalau kita tidak dibekalin seperti itu, nanti besar juga akan mengganggu pada orgasme pada pria? Iya, ini merusak namanya kebahagiaan dalam rumah tangga dia. Ini bikin berantem aja suami istri ini. Suami misunderstood sama istrinya. Oke. Ya, tetapi itu bisa dilakukan dengan komunikasi lagi ya, Dok. Bisa bangun kembali ya, untuk mencapai orgasme pada pria. Nah, iya, pria atau wanita kan. Oke, baik. Jadi kalau ada nggak sih, Dok, cara efektif pada pria ya, khususnya untuk mencapai orgasme? Pada pria, yaitu pentingnya terbuka pasangan suami istri ini. Dia bilang sama istrinya, Mama, dalam hubungan suami istri ini, dalam tingkat perkawinan ini, sayanya maunya begini, saya mau begini, ini permintaan saya. Nah, bagaimana juga permintaan Mama. Nah, kalau sudah saling membuka begini, mudah-mudahan ya si suami pun cepatlah orgasme. Tapi jangan duluan dia orgasmus daripada si istri. Ini bahaya juga. Sebaiknya sama-sama jalannya, sama-sama puncaknya. Nah, kalau ini timbul yang dikatakannya kepercayaan istri pada suami. Wah, suamiku ini memang membutuhkan aku. Ini yang penting. Oke, berarti itu ada seperti psikis juga ya, Dok? Iya. Dari pola dari hubungan seperti itu juga bisa menyebabkan gangguan pada psikis nanti ke depannya, Dok. Ya. Nah, jadi kalau tadi dokter menyampaikan efektifnya berarti kan ini lebih ke komunikasi. Nah, ada nggak sih dari sisi medis penyakit seseorang yang memang susah untuk mencapai orgasmenya pada pria? Nah, umumnya yang seperti ini terjadi di awal-awal perkawinan. Ya, dimana tadilah kita bahas bahwa laki-laki itu cepat terangsang hanya dengan melihat, mendengar. Nah, begitu dia dalam hubungan suami istri pertama kali, di honeymoon yang pertama, di situ dia duluan dia orgasmus daripada istrinya. Dia baru melihat, baru memeluk, sudah selesai si suami. Bikin kecewa si istri. Inilah salah satu faktor. Faktor kedua mungkin si suami ini dia sedang dalam masa terapi. Misalnya dia sedang
menderita diabetes atau dia menderita hipertensi, pakai obat, ini menghambat ya penyelesaian akhir dari hubungan suami istri tadi. Sehingga inilah yang mengganggu tadi hubungan apa. Tapi ini pun bisa diselesaikan apabila si suami memberitahu si istri atau pihak medis atau dokternya memberitahu nanti akan begini Bu, begini Pak. Jangan terkejut. Karena Bapak dalam terapi. Ya, jadi tunggu dulu lah, ini selesaikan nanti bisa kita lanjutkan. Oke. Tadi dokter menyampaikan baru berpelukan saja dia sudah mengalami orgasme. Nah, apakah durasi misalnya orgasme yang dengan durasi pendek, misalnya kita bilang 3 menit dengan durasi yang 8 menit, orgasmenya ini apakah sama dok atau beda? Ya, jadi ada durasinya cepat. Ya. Nah, hanya dengan melihat, mendekat, baru pegangan tangan sudah, kata orang sudah basah. Ya. Nah, ada yang sampai 20 menit lebih. Ada yang katanya diiklankan bisa tahan 1 jam. Saya bilang, aduh, bahaya 1 jam bisa kena pinggang nanti dok ya. Satu lagi bisa mencederai organ intim. Bahayanya di situ. Jadi maksimal 10-20 menit. Itu dia. Nah, kalau klimaksnya tadi yang dirasakan pria itu sama nggak sih dok? Yang 3 menit dengan yang 20 menit? Sama. Jadi, nikmatnya itu pada fase ejeksi. Habis ejeksi itu fase penyesalan, kata laki-laki. Menyesal pada waktu menggebu-gebu, wah inilah sayangku apa segala. Setelah fase ejeksi, penyesalan. Kok sama dia ya? Katanya ada dia. Berarti seperti film kita lihat kadang-kadang kalau ada hubungan intim seperti itu kan digambarkan dengan Gunung Merapi meletus ya. Iya. Habis meletus selesai gitu ya. Aman. Gitu. Berarti sebenarnya pada pria orgasme ini yang 3 menit, yang 20 menit, 10 menit. Nah, ini sama-sama merasakan nikmat yang sama ya, dok? Iya. Tidak ada membedakan ya? Tidak ada. Pria itu dia mencari kesenangan sesaat itu aja. Kalau wanita, kesenangan itu panjang dia inginkan. Ya, jadi jangan habis dia selesai berhubungan, terus si suami lari, ini paling benci dia. Si wanita habis hubungan, bukan dia selesai, enggak, dia ingin tetap dekat-dekat. Itulah makanya hubungan suami istri itu akan selalu meningkatkan kasih sayang katanya. Berarti kesimpulannya pada pria sebenarnya tidak ada kita bilang efektif ya, karena paling gampang mungkin untuk membuat seorang pria ini untuk mencapai orgasmenya, dok. Iya, apalagi dia baru puber, baru mengenal hormon testosteronnya baru muncul diproduksi. Nah, puber lah dia, pabrik baru ya, dok. Begitu dia melihat wanita tadinya nggak peduli, sekarang matanya terbuka lebar. Nah, itu dengan melihat aja udah. Dengar cerita aja udah jadi. Udah ejeksi dia. Tapi saya pernah jumpain beberapa orang yang memang tidak terlalu tertarik dengan lawan jenis. Nah, ada. Nah, ini sebenarnya penyakit atau gimana, dok? Jadi dia maksudnya gini. Dia juga tidak, maksudnya dia normal ya. Dia bukan maaf katanya ada kelainan yang suka sesama jenis ya. Tetapi dia memang yang tipikalnya tidak terlalu masak bodoh dengan yang namanya hubungan intim. Nah, ini penyakit atau enggak sih, dok? Jadi secara ilmu psikologi, ini yang dikatakan bahwa keluarga berperan dominan sama dia. Orang tua terlalu streng. Jangan ya, awas ya. Kalau ketahuan pacaran, awas ya. Mulai dari ayah, ibu, dan saudara-saudara. Awas ya. Yang penting kamu sekolah. Mulai dari yang segini, dicuci terus, brainwashing.
indoktrinasi. Akhirnya apa? Ini nggak apa-apa nih, masa nanti aja nih. Bukan suatu penyakit, tapi karena masalah under pressure tadi di keluarga. Tapi kalau seperti itu, Dok, berarti dalam hidup pria ini ya seperti tidak ada warna. Tidak ada warna dan istilahnya tidak harmonis ya sama istri, atau tidak apa namanya, tidak begitu mesra nanti sama istri. Ataupun tidak ya dia ya maaf katanya ya kalau udah orgasme ya udah selesai udah, gitu. Sayang dia, tapi tidak mesra. Wanita tuh pingin yang berlebih-lebihan dari suaminya, walaupun digombali, ya iya itu suamiku gitu. Ini nggak ada, itu nggak ada. Nah, sebenarnya Dok, kalau kita bahas masalah titik orgasme, ada nggak sih, maksudnya bantuan dari luar, misalnya laki-laki ini kadang-kadang kan fantasinya kan agak mengerikan ya Dok ya. Ya, harus pakai dicambuk, ya harus pakai diborgol. Nah, tapi kalau maksudnya ya fantasinya, istrinya harus menggunakan pakaian ini itu gitu. Itu lain lagi. Nah, Mah, yuk kita ke pantai itu ada nudis. Aku suka di situ. Ayo, istri ini ikutin. Itu nggak apa-apa. Untuk meningkatkan libidonya, libido suami istri. Nah, kalau kita bahas masalah orgasmenya ini, ada kaitan nggak dengan libido sih, Dok? Jadi libido nafsu kan? Iya. Jadi kalau libidonya rendah sekali, misalnya udah terlalu lama bersama perkawinan kan, lama-lama terhambar dia. Rubah situasi. Suasananya mau bagaimana? Mau suasana alam, kayak di hutan, bebas, tanpa busana. Iya, lakukanlah. Bisa. Seperti itu. Berarti itu masih wajar ya? Wajar. Dok? Itu bukan penyakit ya. Misalnya berhubungan intim di dapur, di sofa. Nah, ini adalah mungkin variasi mengganti supaya tidak jenuh ya, Dok. Iya. Malahan kalau secara medis, apakah ini disarankan, Dok? Bisa. Ada tuh dari dokter, saya ambil dari kutip dari dokter Boyke aja lah ya. Iya. Dokter Boyke mengatakan silakan. Kalau itu menambah romantisan kalian berdua, katanya. Atau keharmonisannya. Oke, berarti kesimpulannya dari rangsangan pada ataupun kita bilang efektifnya untuk mencapai klimaks pada pria ini sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada. Karena ya pria ini disentuh saja udah jadi ya, Dok. Jadi kayak mesin bensin. Kalau si wanita ini kayak mesin diesel, panasin lama dulu baru jadi dia. Lebih ganas lagi dia. Nah, kalau laki-laki cepat selesai. Wanita lama selesainya. Oke, baik Dok. Thank you untuk topik kali ini. Mungkin kita akan bahas topik-topik berikutnya.